Kau seharusnya menjadi umpan meriam rendahan di kota terapung akhir zaman, tetapi kau malah mengubah semua pemburu yang angkuh menjadi mangsamu. Itu karena kau telah membangkitkan sistem upgrade segalanya. Senapan runduk bekas setelah di-upgrade bisa menghilang secara otomatis. Pistol biasa setelah di-upgrade langsung berubah menjadi Gatling. Bahkan mainan Mesya yang tidak dimainkan anak-anak pun, setelah di-upgrade bisa berubah menjadi baju zirah baja. Dan kau, dengan mengandalkan peralatan-peralatan gila inilah, selangkah demi selangkah mengungkap rahasia kota terapung yang tidak diketahui siapapun. Chen Fan, kau tidak punya pilihan. Apa maksudnya? Seketika, sejumlah besar ingatan membanjiri benaknya. Bencana besar 50 tahun yang lalu. Permukaan tanah tidak bisa ditinggali untuk waktu yang lama. 99% populasi dunia musnah. Para penyintas terakhir, semuanya berdesakan di peninggalan dunia lama yang anti-gravitasi. Benteng terapung, kaum elit menguasai semua sumber daya, hidup mewah dan nyaman, sedangkan kaum rendahan dianggap sebagai barang sekali pakai, melakukan pekerjaan paling kotor dan melelahkan. Dan kau adalah salah satu pemburu tanah tandus. Di hadapanmu adalah kapten dari tim pemburu tanah tandusmu, Li Feng, seorang Awaken tipe kekuatan tingkat 1. Kaum elit dari benteng terapung kubah langit. Apa maksudnya? Sesuai artinya, satu-satunya cara sekarang adalah kau pergi menjadi umpan meriam. Pancing kawanan monster itu menjauh, agar kita bisa menerobos keluar. Kemarin, Li Feng bersikeras untuk masuk ke zona berbahaya untuk mencari sebuah chip. Akibatnya, mereka malah masuk ke sarang monster punggung tajam. 2 anggota tim tewas di tempat. Dengan perjuangan hidup dan mati, mereka mundur ke pabrik militer terbengkalai di sektor B02. Sekarang kalian bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Kawanan monster punggung tajam bisa menyerbu masuk kapan saja. Pekerjaan ini, mau tidak mau harus kau lakukan. Pilih, mau kena tembakanku sekarang, atau enyah dari sini dan pertaruhkan nyawamu yang tidak berharga itu. Hahaha, tepat pada saat itu. Sebuah suara mekanis yang dingin terdengar. Ting, sistem upgrade segalanya telah diaktifkan. Membongkar, merakit, dan menggunakan item mekanis dapat mengupgrade-nya. Membuka atribut super kuat. Bonus pemula dibagikan. Pistol semi-otomatis SIG. Jarak tembak efektif 50 meter. Kapasitas magasin 10 peluru. Sisa peluru 10 peluru. Kerusakan tembakan meningkat 100%. Sistem, kau akhirnya datang juga. Sambil menatap Li Feng, sebuah rencana muncul di benaknya. Kapten Li, boleh saja kalau kau ingin aku keluar untuk memancing monster. Tapi, aku punya rahasia yang harus kusampaikan. Memangnya kau punya apa, Dor? Aku ingin mengucapkan selamat tinggal yang layak pada kalian sebelum aku pergi. Dari mana dia dapat pistol? Kau ini gila, ya? Sekarang masih peduli dari mana asalnya pistol itu? Habisi dia untukku. Akhirnya seseorang tersadar. Sambil berteriak, dia mengangkat senjatanya dan menembak ke arahmu. Tapi kau sama sekali tidak memberinya kesempatan. Kau berbalik dan lari ke saluran ventilasi di area inti pabrik. Meskipun orang-orang ini memakimu dengan kasar, tapi tidak ada yang mau lari keluar dari bunker untuk bertarung mati-matian denganmu. Di dalam bunker, pertahanannya mudah dan penyerangannya sulit. Tunggu sampai kawanan monster bubar. Mungkin mereka masih bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kau merangkak masuk ke saluran ventilasi di area inti. Di sini aman untuk sementara. Monster punggung tajam yang sebesar sapi sama sekali tidak bisa masuk. Saluran ventilasi ini mengarah langsung ke gedung utama pabrik senjata. Meskipun sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, seharusnya tidak sulit menemukan senjata besar dari puluhan tahun yang lalu. Lagi pula, kekuatan pistol tidaklah cukup. Sulit untuk membunuh monster punggung tajam dengan satu tembakan, apalagi masih ada pemimpin kawanannya. Kau bergerak di dalam saluran, langkahmu seringan kucing. Keterampilan pasukan khusus dari kehidupanmu di masa lalu adalah andalan terbesarmu untuk hidup di akhir zaman nanti. Beberapa menit kemudian, di dekat mulut pipa, terdengar geraman rendah monster punggung tajam. Dewa menolongku, seekor monster tersesat. Kamu menarik napas dalam-dalam dan melesat keluar dari pipa. Di depan, kurang dari 10 meter, monster punggung tajam itu melihatmu.
Ia mengaum dan menerkam ke arahmu. Orang biasa yang memegang pistol pasti akan mati jika berhadapan dengan monster punggung tajam. Tapi kamu bukan orang biasa. Dor, dor, dor. Kamu melepaskan 3 tembakan beruntun ke arah matanya. Mata monster itu meledak dalam gumpalan darah, mengeluarkan jeritan yang memilukan. Segera setelah itu, kamu meluncur untuk menghindari terkamannya. Pengalaman bertambah 3. Pengalaman saat ini 4/10. 3 tembakan itu belum cukup untuk membunuhnya. Kamu dengan cepat menjaga jarak dari monster itu dan mengulangi proses yang sama. Makhluk-makhluk ini kulitnya tebal dan kasar, hanya saja otaknya tidak terlalu pintar. 1 lawan 1, kamu tidak takut padanya. 2 menit kemudian, kamu menginjak mayat monster punggung tajam itu. Melihat pistol di tanganmu, sebuah pistol semi-otomatis SIG. Pengalaman saat ini 10/10. Bisa di-upgrade. Upgrade ke elang kiamat. Level 2. Atribut dasar, jarak efektif 80 meter, kapasitas magasin 6 peluru. Sisa peluru 6. Membuka fitur, kekuatan penetrasi peluru meningkat 100%. Saat mengenai target, akan menghasilkan efek ledakan. Kamu mengangguk puas. Dengan kekuatan peluru ini, seorang Awakener tingkat 2. Jika terkena 1 tembakan dari jarak dekat, akan mati atau cacat parah. Selanjutnya adalah misi yang paling kita kenal. Menggeledah perbekalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Kita lihat apakah aku, si serigala tunggal ini, bisa dapat chicken dinner. 10 menit menggeledah, semuanya berjalan lancar. Kabar baik, sebuah senapan anti-material tipe 26 yang usang muncul. Kabar buruk, baut dan pelatuk benda ini sudah menyatu karena karat. Hanya bisa digunakan sebagai senjata tajam. Tunggu dulu, sistem upgrade segalanya. Membongkar dan merakit kembali bisa membuka upgrade. Ah, gampang. Ujung jari menekan kait pelepas magasin. Dengan sedikit sentakan, magasin yang berkarat itu pun terlepas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh senapan telah dibongkar menjadi bagian-bagian terpisah. Lalu, merakitnya kembali. Pengalaman senapan anti-material tipe 26, 5/5. Bisa di-upgrade. Upgrade ke senapan sniper anti-material pembelah langit. Level 2. Atribut dasar, jarak efektif 1800 meter, kapasitas magasin 5 peluru, akurasi tembakan dinamis meningkat 50%. Sisa peluru, 5. Akurasi tembakan dinamis meningkat 50%. Membuka fitur, daya hancur penembus zirah meningkat 100%, recoil berkurang 50%. Recoil berkurang 50%, akurasi tembakan dinamis meningkat 50%. Senapan anti-material pembelah langit. Sistem ini memang gila. Senapan sniper anti-material pembelah langit. Jika di-upgrade lagi, aku tidak tahu fitur dewa apa yang akan muncul. Senapan anti-material pembelah langit. Selanjutnya, tinggal mencari tempat tinggi untuk menguasai area ini. Saat itu, di luar jendela, ada sebuah menara pengawas tua. Masuk ke dalam pandangan, itu dia tempatnya. Baru saja keluar dari pintu utama gedung, hembusan angin amis menerpa wajah. 2 monster punggung tajam langsung menyerbumu. Kamu tidak panik sedikit pun. Sambil berlari dengan pola S, tanpa membidik, kamu mengangkat si pembelah langit, berbalik, dan langsung menembak. Dor, pengalaman bertambah 1. Pengalaman saat ini, 1/10. Makhluk seberat 300 kg ini langsung terlempar oleh energi kinetik yang dahsyat. Kamu tidak berhenti sejenak pun. Menarik baut senapan, dot dan melepaskan 1 tembakan lagi. Dor, pengalaman bertambah 1. XP saat ini 2/10. Monster punggung belati kedua langsung tertembus. Ia tidak bisa berdiri lagi. Hanya dalam beberapa detik, kedua monster punggung belati itu tewas. Untuk berjaga-jaga, kamu langsung bergegas ke menara pengawas, lalu baru bisa sedikit bernapas lega. Kamu menunduk melihat pembelah langit di tanganmu, kilatan semangat muncul di matamu. Ini benar-benar dibuat untuk bertahan hidup di akhir zaman. Kamu berbalik dan tiarap di posisi penembak jitu menara pengawas. Kamu mulai berpikir bagaimana cara keluar dari situasi ini. Di luar ada ratusan monster punggung belati. Hanya ada satu cara untuk menerobos keluar. Kalahkan rajanya terlebih dahulu. Pandanganmu menembus skop 8 kali,
lebih dari 1000 meter jauhnya. Di barisan terdepan kawanan itu adalah pemimpin monster punggung belati. Dengan kecerdasan yang setara manusia, ia telah mengepung kalian di pabrik senjata. Selama bisa membunuhnya, kawanan monster itu pasti akan kacau. Kamu mengatur napasmu, jarimu perlahan menarik pelatuk. Dor, XP bertambah 1. Peluru panas melesat di udara, tepat menghantam kepala pemimpin monster punggung belati. Langsung merobek sisik kerasnya. Sang pemimpin mengeluarkan raungan yang memilukan. Tubuhnya yang besar jatuh dengan keras. Detik berikutnya, seluruh kawanan monster menjadi gila. Tanpa kendali dari pemimpinnya, sebagian besar kawanan mulai berlarian ke segala arah. Tapi masih ada belasan yang dengan gilanya menyerbu ke arah bunker bawah tanah. Di saat yang sama, beberapa anggota tim di dalam bunker saling berteriak histeris, "Ada apa ini? Kenapa kawanan monster itu tiba-tiba mengamuk? Tembak, cepat tembak!" Suara tembakan bertubi-tubi terdengar dari dalam bunker, jeritan dan makian bercampur menjadi satu. Beberapa menit kemudian, keadaan kembali hening. Kamu tiarap di atas menara pengawas, menyaksikan semua ini tanpa ekspresi, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Setelah kawanan monster benar-benar bubar, kamu memanggul pembelah langit dan turun dari menara pengawas. Kamu berjalan membungkuk menuju bunker. Saat itu, 2 orang yang selamat mengendap-endap keluar bunker. Setelah memastikan aman, mereka tertawa gembira. "Hahaha, kita kaya, begitu banyak inti kristal. Untung saja mereka mati. Semua ini jadi milik kita." Mereka berdua sama sekali tidak menyadari sebuah moncong senjata yang gelap telah mengunci mereka. Dor, orang yang sedang menungging mengambil inti kristal itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan di Chengdu pun belum pernah kulihat orang yang tersisa langsung ketakutan setengah mati. Dia tunggang langgang bersembunyi di balik batu besar, bahkan tidak berani mengeluarkan kepalanya. Kamu mengokang senapan, menembakkan peluru terakhir. Batu besar itu hancur oleh peluru kaliber besar dan serpihannya berterbangan. Orang di baliknya ketakutan dan berteriak tak karuan. Saat itu, kamu sudah diam-diam pindah ke sisi batu besar, mengeluarkan elang kiamat dan berjalan perlahan di belakangnya. Orang ini masih celingak-celinguk mencari posisimu. Kamu tidak ragu sedikit pun. Dor, 1 tembakan, sampai mati pun dia tidak tahu siapa orang di belakangnya. Setelah memastikan semua orang tewas, barulah kamu mulai membersihkan medan perang. Kamu mendapatkan 55 inti kristal, dan 1 inti kristal tingkat menengah dari pemimpin kawanan monster. Juga ada peluru senapan dan makanan kering hasil menjarah dari tas rekan tim. Kamu mengemasi semua perbekalan, lalu menemukan motor trail yang ditinggalkan tim di luar pabrik. Kamu memasang 5 inti kristal. Ting, motor trail ORZ mengonsumsi 5 inti kristal per 100 km. Mengonsumsi 5 inti kristal. Saat ini tersisa 5 buah. Ting, motor trail ORZ mengonsumsi 5 inti kristal per 100 km. Mengonsumsi 5 inti kristal. Saat ini tersisa 5 buah. Saat ini tersisa 5 buah. Kamu tidak bisa menahan kegembiraan di hatimu. Begini juga bisa, model. Menginjak gas menuju titik pemberhentian Tianqiong, pengalaman motor cross bertambah 1. Pengalaman bertambah 1, melesat ke arah timur selama 1 jam. Langit mulai gelap, akhirnya tiba di titik pemberhentian. Mendongak, benteng melayang Tianqiong yang menutupi langit itu terlihat. Mengambang di ketinggian 1000 meter, setelah staf memeriksa identitasmu, barulah kamu diizinkan masuk ke platform pendaratan. Lalu kabin pendaratan naik dengan guncangan hebat. Seiring tanah tandus di bawahmu yang semakin mengecil, platform pendaratan pun segera tiba di pelabuhan penghubung Tianqiong. Begitu kamu mengendarai motor ke jalan, bau menyengat dari oli mesin dan air limbah langsung tercium. Di sini adalah daerah kumuh dengan ratusan ribu pengungsi, dipadati oleh rumah-rumah kapsul yang berdesakan. Sementara di atas, di balik dinding, lapisan atas dihuni kurang dari 10.000 orang. Itu adalah surga bagi para bangsawan dan orang yang bangkit. Kamu mengendarai motor melewati kerumunan yang padat, kembali ke rumah kapsul di distrik C. Baru saja sampai di pintu, Tuan Tanah Hutua bersandar di kusen pintu menghalangi jalanmu. Kukira kamu tidak akan kembali lagi. Lihat penampilanmu ini, sepertinya penghasilanmu lumayan, ya? Bayar sewa rumahnya,
sekalian dengan utang bulan lalu. Totalnya 10 inti kristal. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu menghitung 10 keping dari dalam tasmu dan memberikannya padanya. Hutua menerima inti kristal itu. Tersenyum semakin lebar. Hebat juga kamu, bocah. Sudah sukses. Ya, itu baru namanya ikut dengan Kakhu. Ikut Kakhu itu 3 hari kelaparan 9 kali. Kamu tak peduli dengan tatapan marahnya. Motor diparkir di depan pintu, lalu kamu mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Ruangan di dalam kurang dari 5 meter persegi, perabotannya sangat sederhana. Selain sebuah tempat tidur, hanya ada satu set meja dan kursi. Saat ini, sebuah foto pasangan di atas meja menarik perhatianmu. Laki-laki ini adalah aku, dan perempuan ini. Kamu menggaruk kepala, tidak ada ingatan sama sekali. Di baliknya samar-samar ada beberapa tulisan. Tian Kue, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Gu Ninger. Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak punya ingatan tentang ini sama sekali? Kamu mengeluh. Kamu terus mengumpulkan barang-barang pemilik asli di dalam rumah. Selain beberapa pakaian ganti, hanya tersisa sebuah pemantik api tua. Suara notifikasi sistem berbunyi lagi. Ting. Mendeteksi benda buatan mekanis, pemantik api tidak berguna. Level 1. Informasi kerusakan. Roda gigi aus tidak dapat digunakan secara normal. Matamu berbinar. Aku ingin lihat sejauh mana sistem peningkatan serbaguna ini bisa meningkatkan barang rongsokan. Dengan kedua tangan yang bergerak cepat, kamu membongkar pemantik api itu sampai bersih. Lalu merakitnya kembali sedikit demi sedikit. Perbaikan selesai. Pengalaman bertambah 1000. Pengalaman saat ini 5/5. Memenuhi syarat peningkatan. Apakah ingin meningkatkan? Tingkatkan. Peningkatan berhasil. Pemantik api busur listrik baru. Pengalaman saat ini 10/10. Apakah ingin meningkatkan? Tingkatkan. Setelah peningkatan berkelanjutan, akhirnya mencapai level maksimal. Api inti kristal level 5, maksimal. Masukkan inti kristal dalam jumlah tertentu. Dapat terus-menerus menghasilkan penghangat tangan suhu tinggi. Kamu terus membaca, juga dapat meledakkan diri sekali pakai, menghasilkan suhu tinggi yang mengerikan dalam jarak 20 meter. Kamu hampir tertawa terbahak-bahak. Sebuah pemantik api bisa ditingkatkan menjadi bom. Kalau punya satu set baju zirah atau sebuah pesawat, akan jadi seperti apa setelah di-upgrade? Benar-benar tidak terbayangkan. Kamu menyimpan benih api dengan sangat hati-hati. Di dalam hati sudah ada rencana membuat satu set baju zirah Iron Man. Fondasi industri di tingkat bawah tidak perlu dipikirkan lagi, harus pergi ke tingkat atas. Di sana ada pabrik pemesinan mekanik terbaik di kapal Tian Qiong. Keesokan paginya, kamu langsung menuju lift ke tingkat atas. Tingkat atas dan tingkat bawah benar-benar terisolasi. Setiap pintu masuk dijaga oleh penjaga. Rakyat jelata yang ingin naik tidak hanya harus membayar biaya masuk, tetapi juga harus memiliki dokumen jaminan. Tapi di kapal Tian Qiong, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan inti kristal. Berjalan ke pintu masuk, kamu diam-diam memberikan 5 buah inti kristal kepada penjaga. Wajah penjaga itu langsung melunak. Ingat, kamu harus keluar sebelum matahari terbenam. Kalau tertangkap oleh tim patroli, kami tidak bertanggung jawab. Setelah merasakan sensasi ringan tanpa bobot, pintu lift terbuka. Kamu seolah masuk ke dunia lain. Di kedua sisi jalan yang bersih dan rapi, ditanami bunga dan rumput dari dunia lama. Orang-orang tingkat atas yang mengenakan pakaian bersih, memasang senyum santai di wajah mereka. Kamu tidak berlama-lama, kamu segera menuju tujuan terpenting perjalanan ini, Biro Mesin Tian Qiong. Mengikuti peta melewati kawasan industri inti, kamu berdiri di depan sebuah pabrik yang sangat luas. Di pintu masuk ada 2 penjaga. Banyak orang yang bangkit dengan pakaian kerja sedang sibuk. Ada yang menggunakan mata laser untuk mengelas komponen, ada yang menggunakan jari untuk melubangi komponen. Kamu cari siapa? Seorang pria besar berambut ubanan menatapmu dengan waspada. Nada bicaranya penuh kewaspadaan. Halo, aku ingin memesan satu set baju zirah mekanik. Namaku Chen Jingsan. Aku penanggung jawab di sini. Baju zirah itu bukan mainan untuk orang biasa. Aku tahu, aku mau satu set baju zirah portabel yang bisa terbang dan dilengkapi misil. Hah, nak, kamu kebanyakan nonton film fiksi ilmiah.
Ya, teknologi di kapal Tianqiong sekarang sama sekali tidak bisa membuatnya. Lalu yang seperti apa yang bisa dibuat sekarang? Aku hanya ingin yang keren saat dipakai. Kami pernah membuat satu set prototipe mecha sederhana. Proyek itu gagal karena masalah efisiensi energi. Kalau kamu hanya mau pajangan, 2000 inti kristal, semua komponen dan cetak birunya aku jual paketan untukmu, bagaimana? Setuju, hahaha. Pergi ambilkan mainan mecha rongsokan yang ada di gudang itu untukku. 5 menit kemudian, tumpukan komponen yang sangat banyak memenuhi seluruh meja perakitan. Kamu menggosok-gosokkan tanganmu, matamu dipenuhi kegembiraan. Kamu membuka tutorial, merakit sambil melihat. Di kehidupan sebelumnya, kamu adalah penggemar berat balok susun merek terkenal. Modul hidrolik kaki selesai dirakit. Pengalaman plus 100. Asteris Ting, ruang energi torso selesai dirakit. Pengalaman plus 100. Suara notifikasi sistem terus berbunyi di benakmu. 3 jam, kamu benar-benar tenggelam di dalamnya. Saat prototipe mecha yang lengkap ada di depanmu, suara notifikasi sistem berbunyi lagi. Asteris Ting, persenjataan selesai. Item, prototipe mecha, level 1. Poin pengalaman, 1000/1000. Memenuhi syarat untuk upgrade. Atribut dasar, tanpa kekuatan pertahanan, tanpa kekuatan serangan. Tidak ada nilai tempur, hanya bisa melakukan gerakan dasar anggota tubuh. Sudut bibirmu berkedut. Ini benar-benar produk gagal. Mengenai syarat peningkatannya, kita bicarakan nanti setelah dibawa pulang. Aku tidak berani membuat masalah di sini. Hahaha, dengar. Hei, bocah, aku beritahu kamu sebelumnya, ya. Benda ini hanyalah mainan, jangan pernah memakainya untuk berkelahi. Kalau kamu mati, jangan salahkan aku. Sambil berkata begitu, dia menekan tombol aktif. Terdengar suara dengungan pelan, mecha itu perlahan terbuka. Baiklah, masuk dan cobalah. Seiring dengan mecha yang perlahan tertutup, kesadaranmu langsung terhubung dengan seluruh mecha. Setiap gerakan dapat ditiru dengan akurat oleh kerangka luar. Meskipun tidak ada tambahan kekuatan, tetapi fleksibilitasnya melampaui imajinasimu. Chen Jingsan melihatmu sangat bersemangat dan langsung menyirammu dengan air dingin. 1 inti kristal kira-kira bisa beroperasi selama 1 menit, setelah habis harus diganti. Ini juga alasan utama proyek ini gagal, efisiensi energinya terlalu rendah. Sama sekali tidak ada nilai praktisnya dalam pertempuran. Matamu tiba-tiba terbelalak, daya tahannya terlalu singkat, bukan? Tapi di detik berikutnya, suara notifikasi sistem terdengar. Ting, pengalaman bertambah 1. Pengalaman saat ini 1001/1000. Kamu langsung sangat gembira, tanpa memasang sumber energi, asalkan terus memakainya. Pengalaman akan bertambah dengan sendirinya. Ini terlalu hebat, kan? Nanti kupakai sambil tidur, tidak akan butuh waktu lama. Untuk meningkatkannya menjadi baju zirah Iron Man yang sesungguhnya. Chen Jingsan melihatmu cukup puas. Dia langsung mengulurkan tangannya. Bocah, kamu sudah mencobanya. 2000 inti kristal, silakan bayar. Kamu keluar dari mecha, merogoh sakumu yang hanya tersisa 100 lebih inti kristal. Sambil tersenyum, kamu berkata, Manajer Chen, bisa ngutang dulu? Enggak, aku kan sudah orang lama di kapal Tianqiong ini. Wajah Chen Jingsan langsung pucat. Dia menunjukmu dengan marah sampai tidak bisa berkata-kata. Setelah kamu membujuknya dengan susah payah, akhirnya tercapailah kesepakatan. Dalam waktu 1 minggu, kamu harus mengembalikan 2000 inti kristal, jika tidak, aku sendiri yang akan membawa orang untuk meleburmu bersama dengan mecha itu. Saat meninggalkan lembaga penelitian, hari sudah hampir gelap. Kamu bergegas pulang sambil membawa bungkusan berbentuk manusia. Tatapan orang yang lewat terasa aneh, tetapi kamu justru sangat senang. Meskipun terlilit utang, tetapi hatimu penuh dengan harapan. Baru saja masuk ke kamar, tiba-tiba terdengar suara sirene yang memekakkan telinga dari jalanan di luar. Disusul dengan jeritan dan raungan yang mengerikan. Monster elang pemakan tulang, mereka datang menyerbu. Cepat, cepat, sembunyi di dalam kamar. Kamu langsung bergegas ke jendela, di langit yang jauh. Ratusan bayangan hitam sedang melesat menuju kapal Tianqiong. Itu adalah monster elang pemakan tulang yang berukuran raksasa. Rentang sayapnya mencapai belasan meter,
Cakarnya yang tajam cukup untuk merobek semua makhluk hidup. Pada saat ini, dari dalam lapisan baja di atas kapal Tian Qiong, muncul meriam anti pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, boom. Tembakan meriam yang rapat meledak di langit, memekarkan bunga darah hitam satu persatu. Tetapi jumlah monster elang pemakan tulang terlalu banyak, mereka terus-menerus menyerbu kapal Tian Qiong tanpa henti. Monster elang pemakan tulang yang tertembak jatuh menghancurkan rumah kapsul di tingkat bawah menjadi puing-puing. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Namun, arah tingkat atas sangat aman. Di sana terdapat jaringan pertahanan anti pesawat yang paling rapat dan pasukan Awakener terkuat yang berjaga. Kamu berdiri di dekat jendela, menyaksikan monster elang pemakan tulang mencaplok para pemburu belantara di platform pengangkat di kejauhan, satu persatu. Inilah kapal Tian Qiong. Para bangsawan kelas atas bersembunyi di balik armor yang tidak bisa dihancurkan, menikmati surga di akhir zaman. Sementara orang-orang kelas bawah tidak hanya harus diperbudak oleh mereka, tetapi juga tidak mendapatkan jaminan apapun saat bencana datang. Aku harus menjadi lebih kuat. Tak perlu bicara soal mengubah dunia, setidaknya aku harus bisa menghabisi siapapun yang kuinginkan. Pertama-tama, tingkatkan armor tempur ini. Tingkatkan Mesya bertenaga inti kristal 200,00 level 2, poin pengalaman 1/5000, atribut dasar, pertahanan, dan kelincahan meningkat drastis. Setiap inti kristal dapat beroperasi selama 10 menit, membuka fitur perisai energi kristal, dapat secara efektif menahan peluru senjata api biasa, jangkauan deteksi radar eksternal 200 meter, matamu langsung berbinar, berhasil. Ini telah berubah dari mainan menjadi Mesya yang siap tempur. Tidak lama lagi akan menjadi seperti armor Iron Man sungguhan. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Besok aku akan mengambil misi, mencari uang untuk membayar utang. Langsung kenakan armor tempur dan mulai kumpulkan pengalaman. Pengalaman Mesya bertambah 1. Tengah malam, tiba-tiba terdengar suara samar dari dalam kamar. Kau langsung mengangkat senjatamu dan menodongkannya tepat di kepala tamu tak diundang itu. Siapa kau? Suaramu dingin, matamu menunjukkan niat membunuh. Jika orang itu bergerak sedikit saja, kau akan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Saat kau melihat penyusup itu dengan jelas, kau sedikit tertegun. Di depanmu ada seorang gadis yang sangat cantik dengan rambut pendek berwarna hitam. Tubuhnya seksi, dan tercium aroma alkohol yang samar darinya. Di matanya, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Yang membuatmu terkejut adalah, dia membuka kunci pintumu tanpa suara. Kau dengan cepat mengamati rambutnya, punggung, dan sisi pinggangnya, memastikan tidak ada senjata tersembunyi. Baru setelah itu kau sedikit menurunkan niat membunuhmu. Siapa kau sebenarnya? Namaku Su King. Aku sedang dalam misi dan kebetulan lewat sini. Aku datang untuk memeriksa keadaanmu atas nama Direktur Gu. Lumayan tampan juga, kalau saja kau bukan milik orang lain. Aku pasti sudah tak tahan untuk memilikimu. Alismu berkerut semakin kencang. Kau merasa dia hanya bernafsu pada tubuhmu. Ini adalah akhir zaman, di mana wanita menindas pria adalah hal yang biasa. Aku tidak punya uang ataupun waktu untuk omong kosong denganmu. Sekarang, enyah dari sini. Anak anjing kecil ini galak juga, ya. Soal kau menggeledahku tadi, akan kuingat. Kita akan bertemu lagi. Brak, kau menatap pintu yang tertutup rapat. Kau sama sekali tidak mengerti ucapan aneh wanita itu. Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah kembali tidur. Pengalaman, tambah 1. Pengalaman bertambah 1. Keesokan paginya, kau bangun saat fajar menyingsing. Kau meregangkan otot-ototmu yang pegal. Poin pengalaman Mesya telah meningkat menjadi 635/5000. Masih jauh dari level selanjutnya. Kau memakan beberapa biskuit ransum lalu keluar. Jalanan dipenuhi puing-puing dan noda darah, membuktikan bahwa serangan tadi malam bukanlah mimpi. Kau langsung menuju ke lobi misi pemburu belantara. Semua misi resmi diumumkan di sini. Ini adalah sumber pendapatan utama bagi penduduk kelas bawah. Begitu masuk ke lobi, kau tertarik oleh layar misi raksasa di dinding. B. Pengiriman barang, 200 kristal. Ratusan misi terdaftar dengan padat, hadiah inti kristal berkisar dari beberapa keping hingga ribuan.
Sebuah misi pencarian chip di zona berisiko tinggi menarik perhatianmu. Misi ini, aku sangat akrab dengannya. Gara-gara misi inilah aku hampir menjadi umpan meriam. Target misi, selidiki laboratorium biologi terbengkalai di area B01. Temukan chip bio superkomputer. Bahaya. Hadiah misi 5.000 inti kristal. Sebuah. Bahaya. Dange. Li Feng ini boleh juga. Kue sebesar ini mau kamu nikmati sendiri? Kamu diam-diam mencatat lokasi misi. Kamu berbalik dan bersiap untuk pergi. Asteris brak, asteris. Jadi, kamu Chen Fan. Di mana putraku? Li Feng. Wajahnya agak familiar. Li Tian, ayah Li Feng. Awaken tipe kekuatan puncak tingkat 2, Kapten tim penjaga Tian Qiong 2. Sama-sama orang dari kalangan atas. Aku tidak begitu tahu. Di tengah jalan mereka pergi menyelidiki chip itu. Mereka merasa aku tidak berguna, jadi menyuruhku pulang. Aku tegaskan di sini hari ini, jika putraku masih hidup, kamu akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu padanya, matilah kau. Kamu memasang ekspresi tidak peduli. Kamu mengangkat kedua tanganmu dan langsung melewatinya. Cuma awaken tingkat 2. Tunggu sampai aku mendapatkan perlengkapanku. Akan kuhabisi dia dalam sekejap. Setelah makan siang, kamu mengenakan zirah tempurmu. Kamu menyandang laikong di punggungmu dan menyelipkan Doom Eagle di pinggangmu. Kamu menaiki motor trailmu, konsumsi bahan bakarnya 5 unit per 100 km. Siap berangkat. Ya ampun, pengalaman motor trail saat ini 100 dari 100, bisa di-upgrade. Hah, perlengkapanku terlalu mewah. Aku hampir lupa mengupgrade yang ini. Tomahawk Cruiser level 2, atribut dasar, tenaga, dan stabilitasnya meningkat pesat. Konsumsi bahan bakar 5 inti kristal per 100 km. Membuka fitur baru, kemudi pintar XX County. Dapat terhubung dengan zirah tempur, pemanggilan sekali sentuh dalam jarak 500 meter. Kemudi pintarnya hebat, aku bisa tidur sambil mengendarai motor sekarang. Hanya saja konsumsi bahan bakarnya terlalu tinggi. Ini bukan masalah motornya, ini masalahku. Di tengah tatapan iri dari banyak pemburu liar, kamu mengendarai Tomahawk Cruisermu dengan sangat keren, melesat keluar dari titik henti dengan gaya. Terus menuju ke barat, menuju area B01. Setelah tidur sebentar, cruiser membawamu ke sebuah lembah. Ini adalah area B01. Lembah ini dipenuhi oleh monster buas. Jarang ada tim pemburu liar yang berani masuk. Kamu menyembunyikan cruiser di antara bebatuan di luar lembah. Kamu menyelinap masuk sendirian. Lagi pula, kendaraan bisa dengan mudah mengagetkan kawanan monster di lembah. Di sepanjang jalan, radar inframerah zirah tempur sangat berguna, membuatmu bisa sepenuhnya menghindari kontak dengan berbagai monster buas. Kamu dengan mudah tiba di pinggiran Institut Penelitian Biologi. Hanya saja zirah tempur menghabiskan 5 inti kristal. Agak sedikit boros. Tiba-tiba terdengar suara permintaan tolong yang panik dari dalam laboratorium. Tolong, ada orang di sana, tolong. Seorang pria yang nyaris tak berbentuk manusia berlari keluar dari Institut Penelitian dengan susah payah, wajahnya dipenuhi kengerian yang luar biasa. Diikuti oleh beberapa lolongan serigala dari belakang, 2 serigala penggerogot tulang melesat keluar. Mereka menerkamnya dengan sigap. Kemudian tanpa jeda, langsung kembali. Institut Penelitian bahaya, seolah-olah menerima perintah. Bahaya, Institut Penelitian. Kamu melihat dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam sana. Kamu perlahan mendekat. Institut Penelitian bahaya. Sekitar 100 meter jauhnya, radar inframerah menunjukkan puluhan titik merah. Pertarungan berat akan segera dimulai. Harus direncanakan dengan matang. Tepat saat kamu merencanakan cara menyelesaikan misi, radar inframerah tiba-tiba menunjukkan belasan titik merah mendekat dengan cepat dari belakangmu. Kecerdasan kelompok monster ini tinggi sekali. Jangan-jangan aku akan dikepung. Hatimu berdebar kencang. Kamu dengan cepat bersembunyi di reruntuhan di luar Institut Penelitian. Dilihat dari kejauhan, itu bukan kawanan monster. Belum sempat kamu bernapas lega, kamu merasa seragam sekelompok orang ini sangat familiar. Mereka adalah orang-orang dari pasukan penjaga langit. Pemimpinnya bukanlah orang lain, melainkan Li Tian. Dia benar-benar percaya omong kosongmu.
Dia secara pribadi memimpin tim kecil untuk mencari jejak putranya. Di belakangnya ada 12 anggota pasukan penjaga. Semuanya mengenakan armor kekuatan ringan dan memegang senapan serbu energi presisi. Terlihat jelas mereka adalah pasukan elit yang berpengalaman di medan perang. Li Tian mengamati mayat-mayat itu. Alisnya mengerut. Penjaga, tetap waspada. Penjaga, berpencar dan cari. Tapi bagaimanapun juga, dia meremehkan para serigala pemakan tulang ini. Di radar inframerah, puluhan titik merah di dalam Institut Penelitian 55 bergerak perlahan. Mereka membentuk kepungan terhadap tim tempur Li Tian. Kedua belah pihak bertemu, pertempuran akan segera pecah. Li Tian berteriak dengan suara rendah. Persempit garis pertahanan, tembakan penekan, 12 pasukan elit itu segera saling membelakangi. Senapan energi presisi mereka membentuk jaring tembakan biru. Institut Penelitian, bahaya. Granat berdaya ledak tinggi dilemparkan berturut-turut. Di dalam Institut Penelitian, puing-puing dan darah berhamburan. Asteris dung 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 asteris. Kalian ini cari mati. Itu adalah serigala pemakan tulang humanoid yang dimodifikasi. Di dalam pasukan penjaga, seorang anggota tim berteriak kaget. Bahaya, dia mengangkat tangannya dan menembakkan peluru energi biru. Tapi manusia serigala itu sangat lincah, menggunakan reruntuhan sebagai perlindungan. Dengan cepat menghindar dan berpindah posisi, sesekali menerkam untuk serangan mendadak. Cakar di tangannya dengan mudah merobek armor kekuatan ringan. Formasi tim tempur itu seketika menjadi kacau. Lalu, jumlah mereka mulai berkurang. Tunduklah, manusia serigala itu mengucapkan bahasa manusia, disertai sedikit gelombang kekuatan mental. Mata para anggota tim seketika menjadi kosong, gerakan mereka menjadi lambat. Beberapa orang berturut-turut menjadi mangsa serigala pemakan tulang. Itu adalah gabungan tipe mental dan tipe binatang buas. Semuanya, tutup telinga kalian, jaga pikiran kalian. Li Tian berteriak keras. Sebuah kapak perang energi raksasa terbentuk di tangannya. Inilah jurus bertarungnya sebagai pembangkit kekuatan tingkat 2. Kapak perang energi itu langsung menebas ke arah manusia serigala. Sosok manusia serigala itu berkelebat dengan mudah menghindar. Lalu cakar bajanya menusuk lurus ke dada Li Tian. Meskipun ada perisai energi, Li Tian tidak punya keberanian untuk menahannya. Dia mencondongkan tubuh ke belakang. Institut Penelitian Biologi, bahaya. Mundur beberapa meter. Institut Penelitian Biologi, bahaya. Tapi yang paling fatal saat ini adalah manusia serigala ini masih memerintahkan kawanan serigala melakukan kerjasama taktis. Jumlah anggota tim tempur terus berkurang. Dari 12 pasukan elit, hanya tersisa 5 orang. Dan semuanya terluka. Inilah saat yang kamu tunggu-tunggu. Di pintu laboratorium, kamu perlahan mengangkat Lai Kong. Moncong senjata sudah lama diarahkan pada 2 orang yang sedang bertarung. Toh keduanya akan mati. Tembak saja dulu 1 peluru. Asteris bang, pengalaman Lai Kong bertambah 1. Pengalaman saat ini 6/10. Peluru itu membawa energi kinetik yang kuat. Langsung mengarah ke kepala manusia serigala. Dalam keadaan normal, manusia serigala itu sepenuhnya mampu menghindar. Namun karena terkendala oleh serangan kapak energi, kepalanya terkena tembakan peluru. Sky Dome. Secercah kejutan melintas di mata Li Tian. Apakah itu pasukan kawan dari Sky Dome? Cepat datang membantu. Asteris bang, pengalaman bertambah 1. Peluru kedua langsung ditembakkan. Li Tian memang pantas menjadi kapten. Dia segera waspada dan menangkis dengan kapak perang energi di depannya. Energi kinetik yang kuat membuat Li Tian mundur beberapa meter. Kepulan asap dan debu. Li Tian berdiri terhuyung-huyung, berteriak marah. Siapa kamu? Aku ini kapten penjaga kapal Tianqiong. Berani-beraninya kamu menyerangku. Apa kamu tidak takut menjadi buronan di seluruh wilayah? Sambil berbicara, dia mengangkat kapak tempur energinya dan menyerbu. Kamu mengangkat Li Ekong dan melakukan tembakan buta. Asteris bang, pengalaman bertambah 1. Li Tian dengan gesit mengelak ke samping. Peluru menyerempet melewatinya. Ternyata memang sulit mengenainya dalam pertarungan langsung. Ya, sudut bibirmu sedikit tersenyum. Tubuhmu tiba-tiba mundur ke belakang. Awaken tingkat 2 memang semengerikan ini.
Sepertinya harus dengan serangan diam-diam baru berhasil. Asteris boom, 20 meter dari tempatmu semula. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan api emas yang mengerikan meledak. Melihat situasi itu, Nitian buru-buru mengaktifkan perisai energi untuk menahannya. Tapi semua itu langsung hancur di hadapan api emas, disusul oleh sebuah raungan putus asa. Setelah kilatan cahaya yang menyilaukan, Nitian lenyap dari tempatnya. Hanya tersisa segumpal abu dan inti kristal emas. Sayang sekali, benih api tingkat 5 ini hanya sekali pakai. Pembunuhnya lenyap begitu saja. Kamu tidak peduli dengan sisa hawa panasnya. Kamu bergegas mengambil inti kristal itu dalam beberapa langkah, lalu meniup debu di atasnya. Institut Penelitian Biologi Bahaya Danger BIOHAZAR. Inti kristal tingkat tinggi, benar-benar cari mati. Bawa uang sebanyak ini keluar. Di kehidupan selanjutnya, hati-hati ya. Di dunia kiamat yang kejam ini, berbelas kasih pada musuh sama dengan kejam pada diri sendiri. Saat ini, hanya tersisa 3 anggota tim di laboratorium. Mereka berbalik dan langsung kabur keluar. Di sebuah sudut reruntuhan, kamu sudah lama mengisi peluru dan menunggu. Asteris bang, bang, bang. 3 tembakan beruntun untuk menghabisi mereka. Sisa-sisa pasukan ini sudah tidak punya semangat juang lagi. Membasmi rumput liar harus sampai ke akarnya. Pengalaman Li Ekong bertambah 3. Senapan runduk anti material. Pengalaman saat ini 11/10. Dapat ditingkatkan. Tingkatkan ke Li Ekong X7, senapan energi tingkat tinggi. Tingkat 3, Institut Penelitian Biologi Halaman Berbahaya. Atribut dasar, jarak efektif 5 km. Menggunakan inti kristal sebagai amunisi. Institut, halaman berbahaya. Sisa amunisi inti kristal saat ini, 10 butir. Membuka fitur, bidikan cerdas holografik. Sistem dengan fungsi koreksi balistik bawaan. Senapan runduk anti material energi kristal. Penembus baju zirah pemusnah. Senapan runduk anti material energi kristal. Kerusakan tembus zirah meningkat 200%. Saat mengenai target, memicu ledakan energi mikro. Jejak kuantum. Saat diaktifkan, memulai interferensi kuantum, dapat menyembunyikan suara tembakan, lintasan peluru, dan fluktuasi energi. Kamu sampai hampir meneteskan air liur melihatnya. Ini barang wajib untuk pemain licik di akhir zaman. Ayo kita pakai serigala pemakan tulang ini untuk latihan. Kamu mengangkat dan menyiapkan Li Ekong yang baru. Institut Penelitian, ANGER. Bidikan cerdas holografik diaktifkan. Jejak kuantum diaktifkan. Kamu langsung menarik pelatuk. Pengalaman bertambah 1. Segumpal energi tak terlihat mengenai 3 serigala pemakan tulang yang sedang bergerombol. Asteris boom. Ledakan ini sebanding dengan granat kecil. 10 menit kemudian, kamu melirik Li Ekong yang baru. Poin pengalaman sudah naik menjadi 15/100. Kamu mulai mengumpulkan rampasan perang. Membersihkan serigala pemakan tulang mendapatkan 55 inti kristal. Membersihkan manusia mendapatkan 2350 inti kristal. Lihat, kan, berburu di alam liar tidak menghasilkan banyak uang. Harus berburu manusia. Oh ya, serigala pemakan tulang humanoid ini seharusnya juga punya inti kristal. Bahaya, setelah mencari-cari cukup lama, akhirnya 1 inti kristal pamungkas berhasil didapatkan. Benda apa ini? Sebuah chip persegi yang bersinar merah. Benda itu ikut terbawa keluar. Jangan-jangan ini adalah target misi, biochip. Ini seharusnya menjadi hal yang baik, tapi sekarang kamu malah tidak bisa merasa senang. Karena misi ini tidak bisa diserahkan, kalau tidak, masalah pemusnahan tim pengawal tidak akan lepas darimu. Simpan saja sebagai souvenir. Penjelajah tempur. Dalam perjalanan pulang mengendarai penjelajah tempur, kau menghitung hasil panen dan rencanamu dari perjalanan ini. Mendapatkan 1 buah inti kristal tingkat tinggi dan 1 buah inti kristal tingkat menengah autopilot. Penjelajah tempur, 2405 buah inti kristal biasa. Inti kristal tingkat tinggi secara teori bisa ditukar dengan 10.000 inti kristal. Tapi sekarang tidak bisa ditunjukkan. Penukaran dalam jumlah besar akan mudah diawasi. Kalau sampai dikaitkan dengan Litian, akan gawat. Setelah membayar utang zirah tempur, tersisa 505 inti kristal. Sebaiknya aku bersembunyi dulu untuk sementara waktu.
Setelah meningkatkan zirah tempur, kau menginjak pedal gas. Kecepatan penjelajah semakin cepat, menggulung debu di sepanjang jalan di bawah sisa cahaya matahari terbenam. Saat kau mengendarai penjelajah keluar dari pelabuhan penghubung, matahari sudah terbenam. Setelah kembali ke rumah kapsul, barulah kau bisa bernapas lega. Panen kali ini terlalu besar. Kau lebih mengerti dari siapapun tentang bahaya memiliki harta berharga. Pertarungan berturut-turut selama 2 hari ini membuat sarafku selalu tegang. Lebih baik pergi ke bar api liar untuk minum 2 gelas. Kau pun keluar dengan membawa beberapa inti kristal di saku. Malam di tingkat bawah masih tetap ramai. Musik heavy metal dari bar bisa terdengar dari jarak 2 blok. Kau mendorong pintu, aroma rokok, alkohol, dan hormon langsung menyambutmu. Kau berjalan dengan santai ke sudut bar. 1 gelas whisky, pakai es. Tidak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Kenapa? Sangat terkejut. Aku sudah bilang kita akan bertemu lagi. Duk, apa niatmu mendekatiku? Aku ini sudah punya istri, loh. Hehe. Guningер, kan, Bung? Bagaimana kau tahu? Hehe. Ini rahasia. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Ini demi kebaikanmu. Ingatan yang tersembunyi di lubuk terdalam pemilik asli tubuh ini benar-benar terlepas. Guningger, kekasih masa kecil pemilik asli, hilang 5 tahun yang lalu bersama pemilik asli dalam sebuah misi perburuan di Tanah Tandus. 2 tahun lalu, entah kenapa dia menerima sebuah foto yang kau lihat sebelumnya. Siapa kau sebenarnya? Apakah hilangnya Ninger ada hubungannya denganmu? Jangan terburu-buru, Chen Fan. Kita bukan musuh. Sekarang aku hanya bisa memberitahumu, dia masih hidup. Hah, atas dasar apa aku harus percaya padamu? Dia bilang ini hadiah kedewasaan yang kau berikan padanya. Hah. Baik, aku percaya. Lalu, apa yang kalian butuhkan dariku? Pertama, hiduplah dengan baik. Aku ingatkan kau. Bahtera Langit akan lepas landas besok, memasuki mode jelajah. Siapkan kebutuhan hidupmu. Ya, aku pergi dulu. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan menghilang ke dalam kerumunan di lantai dansa. Di luar bar, saat kau sedang kesal karena tidak berhasil mendapatkan informasi berguna tadi. Sebuah pesawat kecil melintas rendah di atas kepala, dilarang masuk pusat pemrosesan kayu Bahtera Langit dan melesat lurus ke langit malam yang luas. Dilarang masuk pusat kayu, apalah itu? Astaga, benda ini jarang terlihat. Siapa yang begitu boros? Keesokan paginya, suara alarm yang memekakkan telinga berbunyi di Bahtera Langit. Mesin anti-gravitasi Bahtera Langit mengeluarkan dengungan berat, menandakan bahwa mode jelajah akan segera diaktifkan. Segera setelah itu, suara dingin terdengar dari siaran, Bahtera Langit akan segera memasuki mode jelajah. Semua orang kembali ke area aman, dilarang berada di pinggir. Kau duduk di tepi jendela, memandangi Tianwan yang perlahan naik. Seluruh benteng terbang memasuki lautan awan, dalam mode jelajah. Para pemburu di tingkat bawah benar-benar kehilangan mata pencaharian, harga barang juga meroket. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganmu, hasil panen sebelumnya bisa membuatmu bertahan untuk waktu yang sangat lama. Sekarang satu-satunya tujuan adalah mengupgrade zirah tempur, biro mekanik Tian Qiong. Kau menggebrakkan 2000 inti kristal ke atas meja Chen Jingsan. Chen Jingsan benar-benar tercengang, tidak menyangka kau begitu cepat mengumpulkan 2000 inti kristal. Bahkan seorang yang telah bangkit tingkat 2 pun, dalam sehari sulit mendapatkan 500 inti kristal. Mulai hari itu, kau menjalani kehidupan yang sangat teratur. Selain ke toilet, kau makan dan tidur pun mengenakan zirah tempur. Pada malam hari keempat, pengalaman zirah tempur akhirnya mencapai titik kritis untuk naik level. Zirah tempur bertenaga inti kristal, pengalaman saat ini 5000 per 5000, dapat di-upgrade. Ding, terdeteksi chip bio cerdas yang dapat digabungkan. Zirah tempur bertenaga inti, zirah tempur bertenaga inti kristal. Secercah kegembiraan melintas di matamu. Pengalaman saat ini, tanpa ragu, kau memilih untuk menggabungkan dan mengupgrade. Penggabungan dan upgrade berhasil. Zirah tempur logam cair level 3, poin pengalaman 1 per 20.000. Atribut dasar,
logam cair, dapat berubah bentuk sesuka hati. Pertahanan meningkat pesat, membuka fitur penerbangan angkasa jarak pendek. Kecepatan terbang maksimum 300 km per jam, dapat bertahan selama 10 menit. Membutuhkan waktu pendinginan yang sama. Penggabungan persepsi biologis, dapat merasakan fluktuasi energi dalam radius 1000 meter, dapat mengidentifikasi monster buas dan orang yang telah bangkit dengan akurat. Mimikri optik, dapat melakukan kamuflase adaptif sesuai dengan lingkungan sekitar. Kau sangat terkejut sampai mulutmu ternganga. Chip bio cerdas ini akhirnya tidak sia-sia. Kemudian dengan satu pikiran, zirah tempur pun ditarik kembali. Benar-benar menempel di bagian dalam pakaian, tidak terlihat sedikit pun jejaknya. Kau meregangkan tangan dan kakimu, sebuah ide berani muncul di benakmu. Aku ingin terbang. Cairan perak langsung menutupi punggungmu, sayap logam pun terbuka. Dengan suara dengungan ringan, kau membuka jendela. Pendorong anti-gravitasi zirah tempur menyala samar. Dengan sekejap tubuhmu melesat keluar dari sisi Tian Qiong. Angin malam menderu di telingamu, lapisan awan bergejolak di bawah kakimu. Proyeksi holografik zirah tempur menampilkan segala sesuatu di sekitar dengan jelas. Bahkan dapat merasakan fluktuasi energi dari orang yang telah bangkit di tingkat atas. Kemampuan terbang seperti ini tidak diragukan lagi memberimu kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Zirah tempur logam cair telah jauh melampaui tingkat teknologi Tianwan. Setiap malam berikutnya, kau selalu berada di suatu tempat tersembunyi di Tianwan, berulang kali beradaptasi dengan fitur-fitur baru zirah tempur. Sekarang, bahkan orang yang telah bangkit tingkat 3 pun jangan harap bisa mengalahkanmu dengan mudah. Hari-hari yang tenang akhirnya berakhir pada hari ke-10. Pagi-pagi sekali, kau masih di dalam ruangan mengenakan zirah tempur, asyik menaikkan pengalaman. Tiba-tiba, alarm merah tingkat tertinggi berbunyi di Tian Qiong. Perhatian semuanya, kita diserang oleh gelombang besar monster terbang. Terdapat sejumlah besar monster buas tingkat tinggi. Semua orang yang telah bangkit segera menuju ke setiap zona pertahanan. Seluruh anggota pasukan penjaga bersiap untuk bertempur. Kau tiba-tiba bangkit dan melihat keluar jendela. Di kejauhan, ada awan hitam yang menutupi. Itu bukan awan sungguhan. Itu adalah puluhan ribu monster buas terbang. Bahkan ada banyak yang tingkat 2. Bahkan monster sayap angin tingkat tinggi 3. Setelah gerombolan monster memasuki jangkauan tembak, sistem pertahanan udara Tianwan langsung melepaskan tembakan, membentuk jaring tembakan yang padat. Ini cukup berguna untuk menghadapi monster iblis tingkat rendah, tetapi tak lama kemudian, ratusan monster sayap angin tingkat 2 dan 3 menerobos jaring tembakan dan bergegas menuju mesin anti-gravitasi di area inti. Itu adalah titik vital benteng langit. Sekali dihancurkan, seluruh benteng terbang akan jatuh. Semua zona pertahanan, hadang monster iblis tingkat tinggi dengan kekuatan penuh. Pasukan pengawal tim 1, ikuti aku menghadapi musuh. Celang, pedang tempur, monster sayap angin tingkat 3 ada di tangan Awakener tingkat 4 benteng langit. Mereka seperti ayam tanah liat, satu tebasan satu monster. Legenda mengatakan Awakener tingkat 4 punya kemampuan terbang sesaat. Kali ini aku benar-benar melihatnya. Kau menghela napas, tanpa ragu sedikit pun. Kau mengaktifkan fungsi terbang baju zirahmu, tubuhmu melesat. Lalu terbang menuju mesin anti-gravitasi di area inti. Kau bermanuver dengan lincah di antara awan. Kau mengeluarkan pistol elang kiamat. Kekuatannya belum pernah diuji setelah di-upgrade. Tembakan beruntun. Dor, dor, dor. Elang kiamat, pengalaman bertambah 3. Pengalaman saat ini 3 dari 50. Terus terbang sambil menembak. 5 menit kemudian, kau tiba di atas mesin anti-gravitasi. Kau melirik elang kiamat. Pengalaman saat ini 503 dari 50. Bisa di-upgrade lagi. Tidak perlu terburu-buru. Selesaikan krisis di depan mata dulu. Segera setelah itu, B+, kau mendarat di titik tinggi terpencil dekat mesin gravitasi. Kau menyiapkan pemecah langit, mulai menyapu bersih monster sayap angin tingkat 2. 2 suara ledakan, 2 monster sayap angin tingkat 2 langsung jatuh dan mati. Pemecah langit, pengalaman bertambah 2. Pengalaman saat ini 17 dari 100. Siapa di sana? Di atas menara pertahanan area inti.
Seorang wanita dengan seragam tempur putih berbicara dengan dingin. Pasukan pengawal tim 1 adalah tim andalan Benteng Langit. Dan dia adalah Kapten Tim 1, Awakener Sistem Ganda S tingkat 3, Ling Xuang. Salah satu bawahan paling cakap dari Tuan Kota Lu Jinghong. Beberapa anggota tim menatap ke depan dengan kaget. Baju zirah itu bukan perlengkapan standar Benteng Langit, lebih mirip modifikasi pribadi. Terutama fungsi terbangnya, itu benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Orang ini jelas manusia biasa yang belum bangkit, tapi menghadapi gerombolan monster sayap angin, dia tidak panik sama sekali. Dia bahkan bisa menghadapi dan mengalahkan monster iblis tingkat 2. Secercah minat melintas di mata perak Ling Xuang. Dia mengangkat tangannya dan membentuk kerucut es biru besar, menembakkannya ke arah monster sayap angin tingkat 3 yang menyerbumu. Kerucut es itu melesat dengan angin kencang, langsung menembus sayap monster itu. Menancapkannya dengan kuat di lapisan baja Benteng Langit. Merasakan serangan dari belakang. Kau menoleh ke belakang, tatapanmu bertemu dengan Ling Xuang. Kau sedikit mengangkat alismu, lalu mengangguk ke arah menara pertahanan. Sebagai ucapan terima kasih, kemudian kau berbalik dan kembali bertarung. Sudut bibir Ling Xuang juga sedikit terangkat. Saat ini, pertempuran di langit semakin sengit. Lu Jinghong secara bersamaan menghadapi puluhan monster angin tingkat 3 dengan teknik klonnya. Sementara pasukan pengawal juga terus-menerus terdesak mundur di bawah serangan monster iblis tingkat 3. Banyak menara pertahanan hancur, dan cangkang luar mesin anti-gravitasi mengalami banyak kerusakan. Secercah tekad melintas di matamu. Kau terbang memasuki lapisan awan. Kamuflase optikmu menyatu dengan awan. Diam-diam kau berputar ke belakang seekor monster sayap angin tingkat 3. Monster itu sedang menggila menyerang cangkang anti-gravitasi, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Titik lemah monster sayap angin ada di lehernya. Ini membutuhkan keahlian menembak yang sangat tinggi. Harus berhasil dalam satu tembakan. Kalau tidak, menjadi target monster iblis tingkat 3 di udara. Masih agak berbahaya. Sistem bidik cerdas telah diaktifkan. Kamuflase kuantum telah diaktifkan. Raungan, monster sayap angin tingkat 3 mengeluarkan pekikan yang melengking. Tubuhnya yang besar menabrak cangkang mesin dengan keras, lalu tidak bersuara lagi. Serangan ini mengejutkan semua orang. Tuan Kota Lu Jinghong melihat pemandangan ini. Kilatan keterkejutan muncul di matanya. Seorang manusia biasa yang belum bangkit, bisa mengalahkan monster sayap angin tingkat 3? Ini benar-benar mustahil. Kau tidak menghiraukan tatapan semua orang. Sekarang bukan waktunya untuk teralihkan. Kau menembakkan peluru energi kuantum, membombardir sisa monster sayap angin tingkat tinggi. Tekanan pada mesin anti-gravitasi semakin berkurang. Pada akhirnya, di hadapan kekuatan mutlak Lu Jinghong dan Ling Xuang, kawanan monster itu perlahan-lahan terdesak. Tembakan anti pesawat dan pasukan penjaga terus menekan, langit perlahan kembali tenang. Saat monster sayap angin terakhir jatuh ke lautan awan, alarm merah Tianqiong akhirnya dinonaktifkan. Suara lelah Lu Jinghong terdengar dari siaran. Kawan-kawan, gelombang monster telah berhasil dipukul mundur. Semua personel, pergi ke area yang telah ditentukan untuk membersihkan medan perang dan menghitung korban jiwa. Chen Fan, performa bertarungmu tadi sangat luar biasa. Tuan Kota Lu memintaku untuk menanyakan apakah kau bersedia bergabung dengan pasukan penjaga Tianqiong. Terima kasih atas niat baik Kapten Ling. Aku sudah terbiasa hidup santai. Aku khawatir tidak akan tahan dengan begitu banyak aturan dan misi dari pasukan penjaga. Asteriskes Tianqiong. Hanya pasukan penjaga yang bisa mendapatkan akses ke sumber daya terbaik. Dengan kekuatanmu, kau tidak seharusnya terbatas di sini. Kapten Ling, setiap orang punya cara hidupnya masing-masing. Aku akan selalu tinggal di Tianqiong. Jika ada yang kau butuhkan di masa depan, katakan saja. Kata-kata ini menolak undangan, tetapi juga menyisakan ruang. Dengan adanya hubungan ini, segalanya akan jauh lebih mudah di masa depan. Hufet, baiklah, tapi ingat kata-katamu hari ini. Masalah di Tianqiong jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Asteris tap, asteris. Kembali ke rumah kapsul, kau merapikan peralatanmu terlebih dahulu.
Kau mengeluarkan elang kiamat. Benda ini sudah bisa ditingkatkan. Tingkatkan pistol pulsa kuantum meteor. Level 3. Atribut dasar, jarak efektif 200 meter. Setiap tembakan menghabiskan 1 inti kristal tingkat rendah. Peningkatan kerusakan 100%. Membuka fitur mode ganas. Kecepatan tembak 100 peluru per detik. Mampu memberikan tembakan penekan jarak dekat. Mode ganas ini kecepatan tembaknya seperti meriam pertahanan jarak dekat. Berapa banyak uang yang akan kuhabiskan dalam 1 menit? Nggak sanggup. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyingsing, pintu kamarmu diketuk. Saat kau membukanya, kau melihat Ling Xuang berdiri di ambang pintu. Seragam tempur perak putihnya bersih tanpa noda. Dia langsung berbicara. Mesin gravitasi mengalami kerusakan. Kita harus pergi ke distrik tambang Changlan di barat. Menjalankan misi khusus. Bayaran untukmu, 3.000 inti kristal. Kau mengucek matamu, lalu menyeringai. Wah, masalah di Tianqiong kita ini datangnya cepat juga ya. Kapan kita berangkat? Sekarang, kata Ling Xuang singkat. Tianqiong akan segera merapat di tanah tandus. Berkumpul di platform pendaratan jam 8. Kau kembali ke kamar untuk membereskan peralatanmu. Kau mengendarai motor Tomahawkmu dan tiba di titik pertemuan sesuai janji. Ling Xuang sudah menunggu di sana. Di sampingnya ada 2 elit dari pasukan penjaga. Keduanya adalah Awaken tingkat 2. Ling Xuang melihatmu datang dan langsung menjelaskan detail misi. Hanya kita berempat dalam operasi kali ini. Tujuannya adalah menerima sejumlah biji sumsum bintang dari distrik tambang Changlan. Biji ini sangat langka, merupakan bahan penting untuk memperbaiki dan merawat mesin anti-gravitasi. Meskipun mereka semua pelanggan lama, kita tetap harus waspada terhadap orang-orang berniat jahat di sepanjang jalan. Lalu tatapannya beralih padamu. Chen Fan, pengintaian tersembunyi dan dukungan jarak jauh kupercayakan padamu. 3 jam kemudian di gurun, sebuah truk transportasi militer, Dot dan sebuah sepeda motor dengan bentuk aneh, sedang melaju kencang. Meski bertemu beberapa makhluk buas di sepanjang jalan, hal itu tidak menghambat kecepatan perjalanan mereka. Sepeda motornya memiliki fitur kemudi otomatis, sama sekali tidak mengganggumu menembak jatuh makhluk buas dari jarak 1 km. Ting, pengalaman penjelajah kapak perang saat ini, 501/500. Dapat upgrade ke penjelajah kapak perang anti-gravitasi. Level 3, atribut dasar, kecepatan maksimal 500 km per jam, konsumsi 10 inti kristal per 100 km. Membuka fitur, keterkaitan mendalam dengan zirah tempur, dapat memanggil mesin anti-gravitasi dengan 1 tombol dalam jarak 5 km. Dapat melayang dan bergerak tanpa suara, mendaki, mengarungi air, dan melewati rintangan di ketinggian rendah. Kamu bahkan belum sempat merasa senang saat komunikator dari Ling Xuang berbunyi. 2 km di depan, kita akan segera tiba di area misi. Cari medan yang menguntungkan, menyusup dan mengintai. Diterima. Kamu langsung menambah kecepatan, melesat menuju sebuah tambang terbengkalai di depan. Kawasan tambang Changlan di gurun barat, tak ada satupun tanaman dalam radius 10 km. Kamu menyelinap di gunung dekat titik transaksi, warna kamuflase zirah tempur logam cairmu menyatu dengan bebatuan. Fluktuasi energi dalam jarak 1 km terlihat jelas di layar holografik. Ling Xuang dan 2 pengawal mengendarai truk transportasi. Baru saja tiba di titik transaksi, 7 atau 8 orang yang menunggu di area tambang di kejauhan mulai mendekati titik transaksi. Dari pemindaian fluktuasi energi, terdeteksi bahwa level 3 Awaken yang memimpin tidaklah rendah. Kamu pun merasa sedikit gelisah. Kedua pihak transaksi seharusnya saling mengenal. Kenapa mereka mengirim begitu banyak jagoan? Ujung jarimu berada di pelatuk Liekong, siap siaga menghadapi situasi tak terduga. Apa inti kristalnya cukup, kata pria berwajah codet yang memimpin dengan aura preman yang kental. Di mana Pak Tua Huang? Biasanya dia yang mengurus transaksi. Ling Xuang juga merasa ada yang aneh. Dia bertanya sambil lalu. Haha, Pak Tua Huang baru pensiun beberapa hari yang lalu. Mulai sekarang kami yang bertanggung jawab. Perlihatkan inti kristalnya dulu, baru kami serahkan barangnya. Wajah Ling Xuang langsung berubah.
Dia langsung memanggil beberapa tombak es yang melayang di depannya. Bung, penyamaranmu ini terlalu amatiran. Mana ada orang bernama Pak Tua Huang di kawasan tambang Changlan? Oh, berani juga kau. Kalau begitu, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Saudara-saudara, cewek ini lumayan juga. Hari ini kita rebut orang dan hartanya. Hahaha, pertarungan pun pecah. 3 orang di depan ternyata semuanya adalah Awaken tingkat 3. Beberapa anak buah di belakangnya juga bervariasi antara tingkat 1 dan 2. Awaken tingkat 3 di kedua sisi si muka codet. Yang pertama menyerang Ling Xuang. Salah satunya adalah elemen petir tingkat 3. Busur listrik bertegangan tinggi yang berderak terkumpul di telapak tangannya. Satunya lagi adalah elemen tanah tingkat 3. Dia langsung menyusup ke dalam tanah, siap menyergap kapan saja. Reaksi Ling Xuang sangat cepat. Kekuatan elemen ganda es beku miliknya meledak seketika. Sebuah perisai es raksasa muncul di hadapannya, menahan serangan Awaken elemen petir. Pada saat yang sama, dia mengendalikan angin untuk melayang, mencegah sergapan dari Awaken elemen tanah. Pria berwajah codet itu melepaskan kekuatan puncak tingkat 3-nya. Ling Xuang dari Tianqiong, reputasimu memang bukan isapan jempol. Sayangnya hari ini kau harus menghadapi kami bertiga. Kedua tinjunya berubah menjadi bayangan raksasa. Mengandung kekuatan yang dahsyat, bayangan itu menerjang ke arah Ling Xuang. Untuk melindungi Ling Xuang, kedua pengawal tingkat 2 itu pun menunjukkan kekuatan mereka yang tidak lemah. Keduanya serempak maju untuk menangkis tinju raksasa itu, dan sebuah ledakan keras pun terdengar. Keduanya langsung terlempar puluhan meter dan tak sadarkan diri. Saat ini, kau dari kejauhan diam-diam melepaskan tembakan, melesatkan peluru energi tanpa suara yang merobek udara. Boom, boom, boom. 3 anak buah yang telah bangkit tumbang satu persatu. Ling Xuang secara bersamaan melawan orang yang telah bangkit elemen petir dan elemen tanah. 1 lawan 2, dia sama sekali tidak kalah. Bahkan membuat keduanya mundur terus-menerus. Pria berwajah codet itu melihat rekan-rekannya di belakangnya tumbang satu persatu. Tatapan tajamnya menyapu sekitar area tambang, dan akhirnya terkunci ke arahmu. Masih ada tikus yang bersembunyi di kegelapan. Lihat saja, akan kuseret kau keluar. Jantungmu berdebar kencang, kau menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Tepat mengenai titik di antara alis anak buah terakhir, tetapi kecepatan pria berwajah codet itu jauh melebihi perkiraanmu. Dia menghentakkan kakinya dengan kuat, tubuhnya melesat ke arah sini seperti bola meriam. Kau melepaskan 3 tembakan beruntun, hanya 1 yang mengenai bahunya. Jarak 1000 meter, tak disangka dia hanya butuh waktu 10 detik lebih untuk sampai di hadapanmu. Pria berwajah codet itu tertawa, luka di bahunya telah sembuh dengan cepat. Nak, pistol dan keahlian menembakmu tidak buruk. Orang biasa sepertimu ternyata bisa melukaiku. Cicipi dulu pukulanku ini. Begitu ucapannya selesai, bayangan tinju raksasa yang diselimuti angin kencang melesat lurus ke wajahmu. Baju zirah logam cairmu langsung berubah bentuk. Cahaya perak berkilauan, lengan kananmu membentuk perisai pertahanan yang tebal. Pada saat yang sama, pendorong vektor di punggungmu aktif, menahan serangan pria berwajah codet itu. Dentang, suara gesekan logam yang memekakkan telinga membuat seluruh tubuhmu mati rasa. Bahkan baju zirahmu menunjukkan retakan kecil yang tidak stabil. Kau dengan cepat beralih ke mode terbang. Kau melesat lurus ke udara untuk menjaga jarak dari si codet. Baju zirahmu ini menarik juga. Aku jadi agak tidak ingin membunuhmu. Pria berwajah codet itu menunjukkan ekspresi serakah. Dengan satu hentakan kaki, dia melesat lurus ke langit. Meskipun orang yang telah bangkit tingkat 3 tidak bisa terbang, tetapi kemampuan melompat eksplosif sesaatnya tidak boleh diremehkan. Masih bisa menjadi ancaman bagimu. Kemudian, adegan konyol pun terjadi di tanah tandus. Pria berwajah codet itu melompat, kau pun langsung berakselerasi untuk menghindar. Lalu kau memanfaatkan kelemahannya yang tidak bisa menghindar atau berbelok di udara, dan menembaknya jatuh ke tanah. Tetapi kemampuan regenerasinya terlalu kuat. Tanpa serangan dahsyat yang berkelanjutan, mustahil untuk memberikan luka fatal. Waktu jeda terbang juga semakin dekat. Saat ini, pria berwajah codet itu juga sangat kesal. Kau berani turun? Kalau punya nyali, turun kau ke sini. Glur.
Peringatan, peringatan, memasuki waktu jeda terbang dalam 50 detik. Harap segera mendarat, meskipun kau hanya menggertak, tetapi sebenarnya kau sangat panik. Kalau mendarat, kau pasti akan tamat. Sekarang, jangankan bicara soal bisa kabur atau tidak, bahkan jika beruntung bisa lolos. Ling Xuang pasti akan mati. Misi pun gagal, tidak akan dapat uang sepeser pun. Tatapanmu menyapu pistol energi meteor di pinggangmu. Tiba-tiba kau mendapat ide, dan langsung mengeluarkan hartamu yang paling berharga. Menggunakan inti kristal tingkat tinggi itu untuk mengisi daya meteor. Bahkan dalam mode mengamuk pun bisa bertahan selama 100 detik. Sialan kau, akan kubuat kau seperti sarang lebah. Kekuatan tembakan dahsyat dari meteor pun menyembur keluar. Tembakannya menyatu menjadi satu garis. Si Codet menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia bergerak menghindar dengan lincah sambil berteriak marah. Banyak juga trikmu, tunggu sampai kau turun. Akan kuhabisi kau, tapi keadaan tidak berjalan sesuai yang kau bayangkan. Karena dia tidak mungkin diam saja membiarkanmu menembakinya. Saat ini, waktu terbangmu telah habis, model. Secercah tekad melintas di matamu. Di antara kita berdua, hanya satu yang akan hidup. Si muka Codet melihatmu mendarat. Sebuah tinju besi kembali menyambutmu. Kamu segera mengerahkan seluruh energi baju zirahmu. Sambil menahan tinju besi itu, logam cair berubah menjadi untaian benang perak yang tak terhitung jumlahnya. Melesat ke arah si muka Codet. Si muka Codet yang lengah, keempat anggota tubuhnya terjerat oleh benang-benang itu. Masih mau memerangkapku? Bermimpi saja. Kekuatan Awakener terlalu kuat. Logam cair itu bisa putus kapan saja. Selesai sudah. Kamu menarik pelatuknya. Meteor langsung meledak. 100 peluru energi per detik dimuntahkan seperti hujan badai. Kecepatan tubuh si muka Codet terkoyak jauh melampaui kecepatan regenerasinya. Kegilaan di matanya digantikan oleh ketakutan dan amarah. Kalau begitu, kita mati bersama saja. Dia melawan dengan membabi buta. Sebuah tendangan sekuat tenaga mendarat di dadamu. Baju zirah logam cair itu hancur total. Tulang dan organ dalammu rusak parah, tetapi kamu tetap tidak melepaskan pelatuknya. Hingga energi meteor habis, tubuh si muka Codet sudah penuh dengan lubang. Tak ada tanda-tanda kehidupan lagi, tubuhnya yang hancur jatuh terhempas ke tanah. Saat itulah kamu baru melepaskan tanganmu, tubuhmu pun ikut ambruk. Sesaat sebelum matamu terpejam, kamu samar-samar melihat di kejauhan. Ling Xuang dengan rambut acak-acakan dan tubuh penuh luka berlari ke arahmu. Di matanya yang biasanya sedingin es, kini muncul kepanikan. Dia mengeluarkan sebotol ramuan merah dari pinggangnya. Setelah ragu sejenak, dia perlahan menuangkannya ke dalam mulutmu. Tangannya sedikit gemetar sambil bergumam pelan. Padahal kamu bisa saja kabur. Anggap saja aku berutang padamu. Kamu harus tetap hidup untukku. Area tambang Changlan. Di sebuah gua tambang tersembunyi, Ling Xuang dengan tatapan kosong memegang setengah botol ramuan kehidupan. Sementara kamu terbaring di tanah dengan napas yang sangat lemah, dadamu hanya naik turun dengan sangat tipis.